Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Untuk itu biarlah pelayanan yang kami laksanakan di saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Di saat ini juga Tuhan pada di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus Engkau menyertai pendeta. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar di setiap perkataan atau firman yang ditaburkan di saat pagi hari ini, kami semua yang hadir di saat pagi hari ini dan juga lewat toa atau suara yang keluar di setiap orang yang mendengar Tuhan, mereka dapat mengambil bagian dan menjadi contoh dan teladan lewat firman Tuhan itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Semua lengkap sepanjang minggu yang lalu, selamat berbahagia panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara matilah Yesus Kristus dengan kedua disampaikan kepada pemberitaan dan kematian. Kalau menghadiri ibadah dalam pelayanan 2024 dan ibadah yang itu memasuki Natal, kami akan dilaksanakan ibadah dalam praktikan gratis yang akan dilaksanakan di rumah kita di tanggal 8 Desember 2025 jam 15 sore atau jam 3 sampai dengan selesai. Transportasi dan menanti dia membangun. Berpuasa, berdoa, dan membaca setiap hari. Lakukanlah firman-Nya dalam kehidupan Anda setiap saat. Jauhilah mereka dan berdoa. Percayalah padanya dan segera hari ini. Dengan kuasa yang penduduk usaha-nya, bersyukurlah atas padanya dengan segera hari. Kita akan bersama menunjukkan dia sebagai
Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kembali kita melakukan nyanyian rohani 23 pada baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Kesempatan kepada vokal grup mahasiswi STFT dan bersama-sama dengan majelis jemaat.
Silahkan untuk berdiri, bersama-sama kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan bagi jalan hidup kita. Sebagaimana tertulis pada Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Tuhan diperdengarkan bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa kehidupan kita masing-masing, tapi juga memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari bagi kemuliaan namanya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kini kita hendak mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tentang pengakuan dosa, Alkitab menyaksikan bagi kita seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jemaat Tuhan, dalam kerendahan hati dan diri tiap-tiap kita, marilah kita berdoa. Di minggu pagi hari ini, ya Allah, kami lihat kembali anugerah-Mu yang besar bagi tiap-tiap kami, baik sebagai pribadi, dalam keluarga kami masing-masing, tapi juga di tengah persekutuan dan hidup kami bersama di atas tanah ini. Anugerah itu memanggil kami kembali dalam rumah-Mu untuk boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Desember 2025, tapi juga pada minggu Advent yang kedua yang kami jalani. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami semua datang, menundukkan kepala kami di hadapan-Mu, sebab kami sadar sungguh kami adalah manusia yang berdosa. Dalam segala aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab, tapi juga pelayanan dan kesaksian kami, ada banyak hal kami buat menjadi pelanggaran di hadapan-Mu, ya Allah. Baik lewat pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, tapi juga dalam perasaan tiap-tiap pribadi kami. Kami bersalah kepadamu, ya Allah, tapi juga kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami menyakiti alam ini yang Tuhan sudah jadikan begitu baik untuk kami semua. Karena itu, ya Allah, dalam perkenaan, ulurkanlah tangan-Mu bagi kami, lalu angkatlah kami dari jurang dosa, supaya biarlah kami merasakan kembali anugerah-Mu yang besar dalam kedatangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus bagi dunia dan bagi kami, bagi saya yang berdosa ini. Sayangilah dan ampunilah kami, ya Allah, menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya sungguh penebusan Allah berlaku bagi kami sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 25 pada baitnya yang kedua. Kau cari aku yang sesat.
hendak mendengar berita anugerah bagi kita sekalian. Saudara-saudara, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan lesu, tidak terduga pengertiannya. Dan menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak pernah lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan bait ketiga dari nyanyian rohani 25. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita hendak meresponinya dengan mengaku kepercayaan kita. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita melakukan nyanyian rohani 21 pada baitnya yang ke-6. Kau datanglah kembali, ya Hakim dunia. Segala orang saleh Kau beri mahkotanya. Ku harus sabar lagi, dan pada harimu terbitlah sinar pagi di atas kuburku. Jemaat disilahkan duduk kembali.
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di kesempatan ini ya Allah, layakanlah kami untuk kembali duduk di bawah kaki salib, untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk kembali mendengar suara-Mu yang hendak diperdengarkan bagi kami semua. Berilah hati, pikiran, dan perasaan kami terbuka bagi-Mu ya Allah. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus menuntun setiap kami untuk boleh mendengar dengan baik, untuk boleh memahami kebenaran firman, tapi juga menerimanya sebagai pengajaran berharga bagi kami. Mari berdiri bersama dengan hamba-Mu juga di tempat ini ya Allah, supaya biarlah hamba hanya jadi corong bagi suara Allah yang hendak diperdengarkan bagi umat. Sejauh mana suara hamba-Mu dapat didengar, biarlah setiap umat-Mu dengan kerendahan hati memasuki minggu Advent kedua. Kami percaya sungguh Allah menyapa kami kembali dengan kebenaran firman. Mari bicara untuk kami ya Allah, sebab kami sedia untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah jadi firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita di Minggu Advent yang kedua di hari ini terpilih dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Kita akan membaca pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 pada ayatnya yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan telah berkenan mengantarkan, menjaga kita memasuki bulan Desember 2025. Dan kita tiba di minggu yang pertama, hari Minggu yang pertama di bulan Desember. Tapi juga dalam minggu Advent kita memasuki minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu Saudara, menghantarkan kita memasuki minggu Advent, firman Tuhan baru saja kita baca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Sinode GKI di Tanah Papua memberi tema perenungan bagi kita, yaitu nubuat tentang kelahiran Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk pada penjelasan Yesaya pasal 8, saya ingin menyampaikan satu bagian tentang tangan Allah. Jemaat Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak ungkapan tentang tangan Allah. Dalam Alkitab ada banyak ungkapan tentang tangan Allah. Kalau Allah marah, Alkitab menggambarkan hal ini dengan pakai kata tangan Allah diancungkan. Kalau Allah marah, Alkitab pakai kata tangan Allah diancungkan. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara kita baca di cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Firaun mengeraskan hatinya, Firaun sebagai raja Mesir mengeraskan hatinya, itu membuat Allah mengancungkan tangan dan memukul Mesir dengan tulah. Tangan Allah yang terancung itu jadi simbol kalau Allah marah. Tapi juga kadangkala dipakai kata tangan Allah menimpa atau tangan Allah menekan. Sebaliknya, kalau Allah menolong, Alkitab juga pakai kata misalnya tangan Allah meliputi, tangan Allah menyertai, tangan Allah melindungi. Selain daripada itu, Alkitab juga menggambarkan tangan Allah sebagai tangan yang memelihara. Tangan Allah digambarkan sebagai tangan yang mengatur perputaran roda sejarah kehidupan di atas muka bumi. Kalau dengar hal itu, mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat tanya begini, kalau tangan Allah mengatur, lalu kenapa dunia makin jahat? Mungkin sejenak kita tanya begitu. Kalau tangan Allah memelihara, tangan Allah mengatur, kenapa dunia makin jahat dan makin kusut saja? Kalau kita membaca di Yesaya 59 ayat 1, dia bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dari ayat ini sepertinya mau bilang kepada kita bahwa kalau keadaan kita hari ini, hidup dunia ini begitu kusut, bukan karena tangan Allah yang kurang menjangkau atau salah mengatur, bukan. Tapi mungkin karena tangan manusia yang mau ikut campur tangan, akhirnya mengacaukan semuanya. Sebab kita ingat cerita kehidupan manusia pertama di Taman Eden. Kita melihat bahwa tangan Allah sudah menciptakan dengan begitu baik, memelihara dan mengatur semua ciptaan itu dengan baik. Dan bagaimana manusia harus hidup di dalamnya. Tapi ketika manusia pertama mau ikut campur tangan, mereka melanggar aturan Allah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Mereka malah jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu, apa yang Allah bikin terhadap dunia yang kacau dan manusia yang suka ikut campur tangan ini? Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu Saudara jemaat. Kemungkinan pertama, Allah lepas tangan. Ini biasanya kita manusia begitu, kalau suka kacau terus kita melepas tangan. Kemungkinan pertama, mungkin Allah lepas tangan. Allah masa bodoh dengan segala sesuatu yang sudah jadi kacau ini. Manusia mau atur sendiri, jadi sudah Allah lepas tangan. Bisa saja Allah ambil sikap untuk cuci tangan dari keadaan yang terjadi sampai dengan sekarang ini, dan Allah pangku tangan saja untuk lihat semuanya itu. Kemungkinan yang kedua, kalau tadi kemungkinan pertama Allah lepas tangan, kemungkinan kedua
tangan Allah jadi gatal. Artinya su tidak sabar lagi dengan semua perilaku manusia yang makin hari makin kacau. Kalau macam kita manusia, kalau sutra sabar, tangan gatal itu rasanya macam pukul saja boleh. Pukul saja boleh supaya stop dari segala kekacauan itu. Sehingga bisa saja Allah ambil pilihan untuk menjatuhkan tangan atas manusia dan menghukum dunia ini. Kemungkinan yang ketiga, Allah angkat tangan. Ini kemungkinan yang paling terakhir. Biasanya ini tanda kita sudah kewalahan kalau manusia. Kalau angkat tangan berarti kita sudah kewalahan, kita menyerah, kita putus asa. Mungkin Allah ambil tindakan itu sebab dunia sudah berubah sangat jauh dari tujuan pertama Allah menciptakan. Kemungkinan mana yang dipilih oleh Allah, Bapak Ibu? Kemungkinan pertama, kedua, atau ketiga? Ternyata tidak ada satupun dari ketiga kemungkinan itu yang ditempuh oleh Allah. Allah tidak lepas tangan, Allah tidak juga menjatuhkan tangannya untuk menghukum, ataupun Allah tidak angkat tangan sebagai tanda putus asa. Tapi Allah pilih cara yang lain, yaitu Allah turun tangan. Menghadapi dunia yang makin kusut dan perilaku manusia yang makin jahat, Allah memilih untuk turun tangan. Dan itulah yang terjadi di peristiwa Natal. Natal menjadi tanda bahwa Allah mengulurkan tangannya ke dalam dunia untuk membereskan segala kekacauan ini. Dan kita sedang mempersiapkan diri menuju ke sana. 2 minggu lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini di minggu Advent yang kedua, saudaraku, kita baca Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Bagian perikop ini dia berkonteks atau dia latar belakangnya adalah kehidupan kerajaan Yehuda yang pada waktu itu sedang dilanda ketakutan. Kerajaan Yehuda ini sedang dilanda ketakutan karena dia sedang menghadapi saudaranya sendiri, yaitu Israel, yang sudah dibantu oleh kerajaan Aram. Ini dua kerajaan yang bersaudara, Yehuda dengan Israel, ini sedang ada perang dingin. Yehuda sedang ketakutan karena menghadapi ancaman Aram bersama-sama dengan Israel. Nah, Raja Yehuda pada waktu itu Raja Ahaz, dia ambil keputusan yang salah menghadapi Israel dengan Aram. Raja Ahaz ambil keputusan yang salah, yaitu dia cari sekutunya, dia cari temannya, cari kerajaan lain yang bisa memberikan pertolongan, dan dia cari pertolongan itu dari kerajaan Asyur, bukan minta pertolongan kepada Tuhan. Maka sampai di situ Yehuda telah dinilai sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan karena dipimpin oleh raja yang tidak takut Tuhan. Di tengah tantangan, persoalan seperti itu, Yehuda tidak cari pertolongan kepada Allah, tapi dia cari pertolongan kepada kerajaan lain, kepada manusia yang lain. Maka itu, Bapak Ibu Saudara, Allah menjatuhkan hukuman atas Yehuda. Akan tetapi kemudian dalam perikop ini kita membaca bahwa pengharapan akan terang sesudah kekelaman yang terjadi atas Yehuda itu nampak, itu muncul dalam nubuatan Nabi Yesaya. Coba Bapak Ibu perhatikan pembacaan kita hari ini ayat 23 dimulai dengan kata tetapi. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kata tetapi di sini, bagian ini dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi ini, dia seperti sebuah sekat yang berdiri antara keadaan di masa lalu dengan apa yang terjadi hari ini untuk sebuah pengharapan akan masa depan. Ini seperti sebuah sekat pembatas yang menyampaikan bahwa penghukuman Allah tidaklah berlangsung selamanya.
sebab kehancuran Yehuda akan ditutup dengan sebuah misi penyelamatan. Misi penyelamatan ini Bapak Ibu Saudara, paling tidak dia terjadi dalam 3 lapisan. 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu misi penyelamatan yang terlihat secara langsung. Kalau Raja Ahaz, dia jadi raja yang tidak takut Tuhan, maka Allah menetapkan ada penggantinya. Raja Ahaz disingkirkan. Maka Raja Hizkia kemudian tampil, hadir menjadi sosok pemimpin yang membawa perubahan baru. Kalau Raja Ahaz mewakili raja yang lemah, yang tidak taat kepada Allah, maka Raja Hizkia menggantikannya, membawa perubahan baru, satu keselamatan bagi bangsanya karena ia tunduk kepada Allah. Itu lapisan penyelamatan yang pertama. Sebab dalam lapisan yang pertama ini, pergantian Raja Yehuda akan memungkinkan hadirnya kedamaian dan juga kemakmuran. Lapisan yang kedua dalam misi penyelamatan itu adalah ketika bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. Itu menjadi satu suasana yang baru bagi mereka. Dan lapisan yang ketiga, lapisan yang lebih besar lagi adalah keselamatan yang terlihat dari hadirnya seorang Mesias yang akhirnya digenapi dalam diri Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita membaca bahwa Allah menjanjikan Mesias. Allah menjanjikan Mesias yang akan membawa pengharapan bagi umatnya. Sebab kedatangan Mesias ini membuka babak baru dalam hidup umatnya. Manusia yang tadinya dikuasai kegelapan oleh dosa, sekarang melihat terang yang besar yang melenyapkan kegelapan itu. Kedatangan Mesias mengubah kedukaan yang mencekam jadi sukacita yang besar. Coba Bapak Ibu perhatikan di pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kehadiran Mesias itu membawa sukacita bagi umat. Digambarkan di sana sukacitanya itu seperti sukacita waktu panen. Tapi juga sukacitanya itu seperti orang-orang yang membagikan hasil rampasan dari musuh. Tapi juga sukacita itu nyata seperti Kuk dan Gandar yang dihancurkan. Itu menandakan sebuah kemenangan militer yang dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Maka kedatangan Mesias itu membuat manusia terlepas dari belenggu dosa yang menindas, tapi juga memberikan damai sejahtera yang mampu menghapuskan perang dan permusuhan. Hari ini kita sudah tahu ini bukan lagi sebuah nubuat bagi kita. Hari ini kita yang hidup di masa sekarang ini, kita sudah tahu bahwa janji kedatangan Mesias ini telah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. 2 hal penting Yesaya bilang tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran di kelas katekisasi juga. Dan hari ini kepada semua kelas ini saya menggarisbawahi ada 2 hal penting dikatakan Yesaya mengenai Yesus. Bahwa dalam diri Yesus, Yesus bukan 50% Allah, bukan 50% manusia. Tidak. Bukan setengah-setengah di dalam diri Yesus. Tapi 2 hal penting yang Yesaya tekankan. Yesus adalah manusia sejati, tapi juga Allah yang sejati. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Sebab kita membaca di dalam bagian ini, Yesaya kasih tahu Yesus adalah manusia yang sejati. Sebab di ayat 5 bilang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu membuktikan kepada kita Yesus benar-benar adalah manusia sejati. Tapi bersamaan dengan itu, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Seperti nampak di bagian berikutnya dari ayat 5 itu. Yesus emban 4 nama ilahi. Penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 nama ilahi. Keempat gelar ini menjamin kemakmuran, keadilan, dan kedamaian selama-lamanya. Dia yang datang bukan 50% manusia dan 50% Allah, tidak. Dia yang datang 100% Allah dan 100% manusia. Yesus adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Saudaraku, memasuki minggu Advent kedua, saya pulang kembali ke sini dan lihat keadaan di Wasior sama seperti di kota besar lainnya. Memasuki minggu Advent kedua, di banyak kota dan banyak tempat, hari-hari ini sudah ramai dengan begitu banyak hiasan Natal. Bahkan sudah ramai dengan perayaan Natal. Rasanya kita bangga sekali membuka 1 Desember dengan perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berbagi satu tulisan dalam ibadah hari ini. Tulisan itu bilang begini: dunia menyalakan lampu warna-warni bukan untuk merayakan Kristus. Dunia menyalakan lampu warna-warni bukan untuk merayakan Kristus, tapi untuk menutupi kenyataan pahit bahwa hati kita gelap, rusak, dan penuh dengan pemberontakan. Dan justru karena kegelapan itulah Kristus harus datang. Banyak orang lebih suka sibuk dengan dekorasi, lebih suka sibuk dengan pesta dan segala macam hal di sekeliling Natal, dibandingkan berani menatap kondisi rohani mereka yang sebenarnya, yaitu bahwa kita berdosa dan kita butuh juru selamat, dan kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Saudaraku, Natal bukan tentang lampu. Natal bukan tentang suasana hangat. Natal bukan tentang pesta. Tapi Natal adalah tentang Allah yang mengoyak tirai kebutaan rohani kita. Maka jangan biarkan kegelapan, kenyamanan dunia, ego, kesibukan, dan kemunafikan menghalangi terang Kristus menelanjangi keadaan diri. Kalau kita menikmati Natal tanpa bertobat, itu bukan perayaan, tapi itu pelarian dari kenyataan. Sekali lagi, kalau kita menikmati Natal tanpa bertobat, itu bukan perayaan, tapi itu pelarian dari kenyataan. Natal mengundang kita untuk berhenti menghias bagian luar, berhenti menghias bagian luar, dan mulai membiarkan Kristus menerangi bagian dalam yang selama ini kita sembunyikan. Semua kita yang duduk dalam rumah Tuhan hari ini, kita datang cantik, ganteng, gagah. Tapi cobalah terbuka di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam diri dan hati kita. Jangan sibuk dengan lampu di luar sana, tapi biarkan Kristus menerangi bagian dalam yang selama ini kita sembunyikan. Datanglah kepada terang Kristus. Biarkan firman-Nya membongkar dan memulihkan hati kita. Jadikan momen Natal ini sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Alkitab,
kembali pada ajaran yang benar, dan hidup dalam terang yang sejati, yaitu terang yang bukan hanya sekedar menghias hidup, tapi mengubahnya. Kalau sesudah hari ini Bapak Ibu pulang ke rumah atau lewat di sepanjang jalan, lihat lampu yang begitu indah, pulang ke rumah sudah ada lampu yang menghias di dalam rumah, periksa juga kembali hatimu. Terang itu hanya di luar atau dia sudah sampai di dalam hati, supaya genap apa yang difirmankan bagi kita hari ini. Saya menggarisbawahi ayat 1 jadi ayat perenungan kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Carilah terang yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus akhir tahun. Bapak Ibu, 1 minggu berjalan, tentu majelis jemaat telah memulai pastoral kepada anggota jemaat. Ini kesempatan untuk memberikan hatimu diterangi oleh terang Kristus. Jangan sembunyikan sesuatu di dalam dirimu, tapi terbukalah bagi Tuhan, bagi hambanya yang datang, supaya terang itu benar-benar tinggal di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri perenungan ini, saya kembali ke bagian awal perenungan kita tentang Allah yang turun tangan. Saudaraku, menjalani minggu Advent kedua, kita tahu benar bahwa alasan Allah turun tangan adalah karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena akan sehingga supaya tidak melainkan. Saudaraku, Allah mengulurkan tangannya karena cinta. Akan tetapi cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sakit rasanya kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena itu, kalau pihak Allah sudah mengulurkan tangan, kita manusia bagaimana? Simpan tangan? Sembunyi tangan? Jangan. Kalau pihak Allah sudah mengulurkan tangan, masa kita manusia mau terus simpan tangan kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, menyiapkan perayaan 2 minggu ke depan. Natal baru akan bermanfaat kalau uluran tangan Allah itu kita sambut dengan sodoran tangan dari pihak kita manusia. Maka persiapkanlah dirimu, persiapkanlah keluargamu, persiapkanlah hatimu, supaya kita merasa layak untuk menyodorkan tangan dan berjabatan tangan dengan Allah yang telah turun ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin.
Kebaikan Tuhan dan juga perenungan firman yang baru saja kita dengarkan. Jemaat kekasih Kristus, hidup dan semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita. Maka persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan dari seluruh kehidupan kita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 20 bait pertama sampai dan bait keempat, mungkin kita akan mengulangnya kembali. Kita akan lakukan sementara kita berikan persembahan syukur. Terpuji Allah Israel. Terpuji Allah Israel yang melawan kita, dan turun niatnya kekal mengerjakan sukacita, membawa
persembahkan bagi Tuhan hari ini jadi kemuliaan bagi namanya, tapi juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan. Kita hendak berdoa syafaat, juga mendoakan persembahan kita bersama dengan persembahan keseluruhan. Yang pertama dari Ibu Kopina Prabu, yang kedua dari Ibu M. Bumelos Prabu, yang ketiga dari saudara Rene Stephen Sunai, yang keempat dari keluarga Hari Ibadah Samu, yang kelima dari keluarga Agus Bumbuligo, yang keenam dari saudari Esa Bumbuligo, yang ketujuh dari keluarga Pakuan Kodi, yang memberi Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi Raja damai, menjadi penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang berkala bagi kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang dalam peribadatan di minggu Advent yang kedua di hari ini. Kami sadar sungguh terang itu telah menyapa kami sejak 2025 tahun yang lalu. Peradaban 100 tahun yang boleh kami lewati. Terang itu telah menyapa kami lalu. Tapi hari ini sebagai Tuhan kami sadar ada terang itu kami tahu di luar diri kami. Terang itu kami tahu jauh dari kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, dan kehidupan kami di tengah masyarakat. Terang itu hanya kami pakai untuk menghiasi sekeliling kehidupan kami. Kondisi kami hidup. Kami dikuasai oleh kemampuan, minuman keras, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap anak dan perempuan. Kami dikuasai juga oleh roh perselingkuhan, roh perzinahan. Kami mengambil hak milik orang lain. Kami memperlakukan sesama kami dengan tidak adil. Tapi juga kami jalan membelakang Tuhan. Tapi kadang kami hidup tidak di dalam perang, karena kami tidak bawa perang itu ke dalam diri ini. Maka hari ini Tuhan sebagai Tuhan di tengah pelayanan jemaat GKI maka tolonglah kami ya Allah untuk memaknai Advent di tahun 2025 ini dengan benar. Bukan hanya sekedar menyiapkan diri untuk perayaan Natal dengan segala gelar kemewahan pesta pora di dalamnya, tapi ajar kami memperbaiki diri kami, supaya jangan di luar kami saja yang terang, tapi di dalam diri kami masih tetap gelap. Sedang mendatangi rumah ini untuk juga memperdamaikan mereka dengan Tuhan, memperdamaikan mereka dengan sesama. Biarlah dalam seluruh pelayanan pastoral akhir tahun kepada anggota jemaat kami semua ditolong untuk membiarkan Tuhan dalam terang menerangi hidup kami. Dan itu akan nampak dalam perayaan Natal kami di tahun ini ya Allah. Dalam pengawasan Tuhan sendiri. Jaga tiap-tiap kami ya Allah. Jaga keluarga kami. Jaga persekutuan jemaat GKI kami Wasewasan. Jaga kasus GKI Undang. Bahkan jaga gereja Kristen Injil di tanah Papua dalam rangka kami besar. Biarlah kami melewati seluruh minggu-minggu penantian kedatangan Kristus ini dengan cara yang benar dan sikap yang benar. Seluruh kehidupan umat, apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka nantikan, apapun yang sedang mereka bunuh, apapun yang sedang mereka usahakan, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Mari Allah berperkara bersama dengan kami sekalian. Setiap orang yang sedang menantikan pemulihan yang dari Tuhan. Kabupaten Teluk Wondama, kami mohon Tuhan jaga kami di atas tanah ini. Sebab mungkin dalam kegelapan kami juga menyakiti alam ini ya Allah.
Maka jaga kami dari murka alam ini, supaya kami terlindung dalam pengawasan Tuhan sendiri. Jaga tiap-tiap kami ya Allah, jaga keluarga kami, jaga persekutuan jemaat GKI Betania Wasior 1, jaga klasis GKI Wondam, bahkan jaga gereja Kristen Injili di tanah Papua dalam rahmat-Mu yang besar. Biarlah kami melewati seluruh minggu-minggu penantian kedatangan Kristus ini dengan cara yang benar dan sikap yang benar. Seluruh kehidupan umat, apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka nantikan, apapun yang sedang mereka gumuli, apapun yang sedang mereka usahakan, hamba taruh dalam tangan kasih Tuhan. Mari Allah berperkara bersama dengan kami sekalian. Setiap orang yang sedang menantikan pemulihan yang daripada Tuhan, hamba taruh juga dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, di tengah peribadahan kami telah boleh membawa persembahan syukur ke dalam rumah Tuhan. Mari Bapa memberkati seluruh persembahan syukur kami, bersama dengan persembahan umat. Ada 2 keluarga yang hari ini membawa anak kekasih mereka pertama kali ke dalam rumah Tuhan. Bersama dengan hidup keluarga Rumbrar dan keluarga Wote Ayomi, kami bawa anak-anak kekasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hana Ayundi Rumbrar dan anak Elsina Marlin Ayomi. Tuhan telah mengenal mereka sejak dalam kandungan. Biarlah hari ini di dalam rumah Tuhan, Allah mengenal anak-anak ini semakin dalam, bahkan mereka dikenal oleh persekutuan ini, supaya pada waktunya mereka dibawa untuk dimateraikan menjadi milik Kristus dalam baptisan anak-anak kekasih kami, tapi juga dalam asuhan bimbingan didikan orang tua. Mereka jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan seumur hidup mereka terserahlah kepada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan memberi yang baik bagi anak-anak kekasih kami ini. Mendoakan hidup kami semua dalam persembahan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam pertambahan usia, dalam berkat-berkat kekuatan kesehatan yang baik, dalam berkat-berkat yang tidak dapat kami ucapkan. Tuhan kiranya menerima persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dari umat. Tapi juga terimalah seluruh hidup kami, waktu tenaga kami, di waktu yang Tuhan masih tentukan bagi kami, biar jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ini kami ya Allah, dalam seluruh syukur dan doa kami kepadamu. Kehidupan kami di minggu yang baru, minggu kerja, minggu pelayanan yang baru, hamba taruh dalam tangan kasih. Bahkan dalam rencana klasis GKI Wondama untuk rapat kerja klasis keempat di Jemaat GKI Tabernakel Sobei, Tuhan tuntun kami semua supaya boleh terlaksana dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu semua yang Tuhan tentukan bagi kami dalam pekerjaan gereja-Mu ini, jadilah menurut kehendak-Mu dan jangan kehendak kami manusia. Terimalah seluruh persembahan kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di hari ini ya Allah. Biar semua yang melayani di dalam rumah Tuhan, baik di sekolah minggu tadi pagi, di ibadah jam 9, dalam pelayanan diakonia bagi orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia maupun yang sedang sakit, Tuhan memberkati, bahkan juga pelayanan dalam ibadah sore nanti. Biar semua persembahan tangan kami jadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus. Ucap syukur bersama dengan ketiga mahasiswa KKL dari STFT GKI Ishak Samuel Kene Jayapura, yang hari ini akan mengakhiri tugas mereka di Jemaat Betania Wasior 1. Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami dalam panggilan hidup mereka ya Allah, panggilan pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Biar selanjutnya mereka jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Ini doa kami ya Allah, ini permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi terang ilahi bagi kami, yang menuntun kami untuk berjalan pada jalan. Kami berdoa dan kami siap memasuki minggu Advent yang kedua dalam kasih dan perkenan Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Nyanyian suara gembira nomor 51 bait pertama, nanti bait yang kedua kita lakukan sesudah kita menerima berkat. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita melakukan aman di tangan Yesus, aman di panggungnya. Jemaat kekasih Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan dan pergilah ke dalam dunia. Jadilah utusan Allah Bapa yang membagi terang dan kasih-Nya bagi sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian suara gembira 51 baitnya yang kedua, mari kita lakukan bersama-sama. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadat minggu tanggal 7 Desember 2025 telah selesai. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk salaman dan berdoa. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Maulini SPCO yang telah melayani ibadah minggu Advent kedua. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam proses dan pelayanan. Pelaksanaan harian majelis pertemuan PKI Betania Bosor 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik anak Joshua Pembenton yang telah mengiringi pujian serta ibadah berlangsung. Solo pada suara lalu yang telah mempersembahkan
supaya anak-anak yang belum dibahas bisa berasal oleh majelis saat persoalan mereka bersatu dengan menahan waktu kami. Kami sudah didoakan kalau hari ini minggu kemarin itu penarikan ketika mahasiswa yang melalui 2 bulan mereka dapat melayani dengan semua kita baik dan mereka menunggu. Minta maaf kalau ada informasi dari pada pekerja gratis lewat mereka dan tadinya mereka ditarik hari ini, tetapi mereka dikembalikan lagi kita dengan kita di dalam jemaat. Terus kalau saya mereka tinggal Dan anak-anak yang saya kasihi di Tuhan, minta kesempatan berdiri di sini terkait dengan penarikan mahasiswa kuliah kerja lapangan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili Ishak Samuel Kene Jayapura. Untuk itu, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya undang ada 38 mahasiswa KKL dari STFT GKI Ishak Samuel Kene Jayapura ada di tengah klasis GKI Wondama sejak Oktober sampai dengan hari ini. Mahasiswa KKL hari ini baru saya menyebutkan nama mereka, Saudari Glory Kaviar, Saudari Gabriel Kaviar, Saudari Glory Latumenase, dan Saudari Carlen Bonai. Mereka sudah menyelesaikan tugas mereka dalam kuliah kerja lapangan terhitung hari ini, Bapak Ibu anggota jemaat. Untuk itu sesudah hari ini mereka masih akan tinggal di rumah Mama Sekretaris Jemaat, tapi mereka sudah dibebaskan dari tugas pelayanan di tengah Jemaat Betania Wasior 1. Untuk itu dalam kesempatan ini mewakili seluruh majelis dan warga Jemaat GKI Betania Wasior 1, saya berdiri selaku pelayan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketiga saudari kekasih, anak-anak terkasih, adik-adik terkasih yang sudah jauh-jauh dari Jayapura, dari Timika, datang merasakan keindahan kota kecil di Wasior, di Teluk Wondama untuk 2 bulan pelayanan. Terima kasih untuk semua firman yang sudah ditaburkan, terima kasih untuk semua kerjasama. Kami warga Jemaat Betania Wasior 1 tidak bisa kasih apa-apa untuk Kakak Dong 3. Kami tidak kasih apa-apa hari ini, tapi doa kami, panggilan Tuhan yang sudah ada dalam hati Kakak Dong 3, Tuhan akan tetap jaga itu untuk mempersiapkan Kakak Dong 3 sebagai hambanya di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, ini tahap pertama dari persiapan menjadi seorang hamba. Dong baru lewati KKL, nanti dong ujian sampai dengan skripsi selesai, dong baru dapat gelar di belakang nama. Entah itu sarjana teologi atau sarjana sains teologi. Nanti dong harus ikut tahap kedua lagi, vikaris, lalu mereka akan dapat gelar di depan nama. Maka hari ini kami Jemaat Betania Wasior 1 hanya bisa berdoa supaya Kakak Dong 3 punya kerinduan jadi pendeta, itu akan jadi seperti apa yang Tuhan tentukan untuk Kakak Dong 3. Atas nama jemaat kami juga minta maaf kalau dalam kebersamaan 2 bulan ada hal yang tidak berkenan di hati Kakak Dong 3. Tolong jangan kasih masuk di hati, kasih masuk di saku jas alma mater saja, supaya itu tinggal di saku jas saja, nanti kalau cuci terus dia hilang begitu. Bapak Ibu, mereka akan tinggal dengan kita sampai dengan hari Kamis. Jika Bapak Ibu berkenan, nanti kita antar mereka bertiga bersama-sama naik ke kapal Dempo untuk pulang ke Jayapura dan melanjutkan tugas mereka. Saya berdiri juga mewakili ketiga mahasiswi sebagai senior mereka.
Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu anggota Jemaat Betania Wasior 1. Saya percaya setiap masukan yang baik dari Bapak Ibu ketika kakak-kakak, anak-anak, adik-adik ini berdiri, masukan yang baik akan jadi bekal mereka untuk menyiapkan diri jadi seorang pelayan Tuhan. Sebagai senior juga saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat, Bapak Ibu PHMJ, Betania Wasior untuk segala kesempatan yang baik yang diberikan kepada mereka. Mereka menimba segala hal di tengah pelayanan jemaat. Sebab Bapak Ibu, dorang nanti hidup di tengah jemaat. Maka terima kasih karena Bapak Ibu sudah lihat mereka sama seperti melihat kami yang hari ini sudah pasang punya jabatan di depan dan di belakang nama. Lalu kami juga menyampaikan terima kasih untuk keluarga Wabdaron Manupapami, Mama Sekretaris Ibu Penatua Yuliana Manupapami yang memberi kamar, rumah untuk mereka bertiga boleh tinggal, mengalami kehidupan keluarga di tengah jemaat. Kita tidak bisa balas apa-apa. Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Majelis Jemaat, juga semua warga jemaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Badan Pekerja Klasis Wondama yang memberi 3 tenaga tambahan di waktu yang ada bagi kami, juga bagi sekolah. Kakak Dong 3 sampaikan ucapan terima kasih kami kepada STFT GKI Sak Samuel Keindi. Biar semua cerita yang baik di Betania Wasior jadi pengalaman berharga untuk Kakak Dong 3, dan percaya kita cuma tak pisah teluk dan laut, tapi hati sebagai anak-anak Tuhan tetap terikat sampai selama-lamanya. Begitu toh? Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Atas nama jemaat kami sampaikan terima kasih banyak. Ini mimbar ini nanti dia tinggal di sini menggantikan mimbar yang di sana, supaya mimbar yang di sana dia jadi untuk kantoria saja Bapak Ibu. Ini akan jadi dipakai di sini dalam gereja. Tiap kali Bapak Ibu kita lihat mimbar ini, kita ingat Dong 3 yang pernah jadi bagian pelayanan dalam Betania. Terima kasih. Kasih. Sudah selesai. Sudah ya? Balik ke belakang. Raradoni karabana risa inira yarama inira aweyani
Mambasao na fimo tadora dari sainga Babadoni karabana risa Inega yarama inega Aweyani Mambasao na fimo tadora dari sainga Aromba yao Sera Yesus agatay dana anak konyo Aromba yao Sera Yesus na fimbong tadorarong dari sa inega Jalan ini jauh di seberang Ku jalan ke sana Berikanku keselamatan Nantiku jumpa denganmu di seberang sana Ingat saya Tuhan Yesus jaga saya di dunia Ingat saya Tuhan Yesus nantiku jumpa denganmu di seberang sana Aromba yao Sera Yesus agatay dana anak bonyo Aromba yao Sera Yesus na fimbo tadorarong dari sa inega Na fimbo tadorarong dari sa inega Nantiku jumpa denganmu di seberang sana I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power.